Urus bu ibu pedidi, memek aja bapak tidak mau ikut campur. Ada seorang wanita yang terlihat sangat cantik yang sedang menggendong anaknya yang masih balita. Si wanita ini hanya berdiri di sudut tembok tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Weh semetan kumpeli ngerti jane dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan saya Tusinya. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Rita. Rita bercerita kepada saya, dia ini berasal dari Bali Timur. Ketika tahun 2009, Rita baru tamat SMA dan memberanikan diri mencari pekerjaan di kota Denpasar. Ketika itu Rita punya seorang bibi yang sudah menikah dan punya rumah di kota Denpasar. Setelah tinggal dengan bibinya ini selama 2 bulan, akhirnya Rita pun bekerja menjadi SPG rokok di sebuah tempat atau perusahaan yang lumayan terkenal di tahun itu. Kurang lebih 2 tahun Rita bekerja di sana, ternyata Rita ini bisa dibilang salah satu karyawan yang sangat berprestasi. Nah, menurut Rita semeton, dia akan berjualan di malam hari, menggunakan baju terbaik, menggunakan make up terbaik, dan juga kayak dia ini berpose semenarik mungkin agar orang-orang yang dia datangi mau membeli rokoknya. Benar. Rita bekerja menjadi seorang SPG rokok. Nah, setelah 3 tahun bekerja, akhirnya Rita ini naik gaji dan bisa dibilang gajinya ini sangat cukup untuk biaya hidup sendiri. Dan setelah itu juga, Rita mulai ngekos sendiri. Setelah Rita menjadi SPG selama kurang lebih 3 tahun di tempat dia bekerja, tiba-tiba manajer di tempat Rita ini bekerja diganti dan datanglah manajer baru. Kita sebut saja namanya Tony. Tony adalah seorang pemuda yang usianya 10 tahun lebih tua dari Rita. Tony ini tipikal lelaki yang sangat friendly. Dia ini gampang bergaul dan sangat pintar berbicara. Engken kaden unduke. Sebenarnya ketika itu Rita sudah punya pacar yang sudah dia pacari kurang lebih selama 2 tahun. Tapi dari awal bertemu dengan si Tony, Rita sudah merasa sangat jatuh cinta dan akhirnya mereka pun pacaran. Rita putus dengan pacarnya, kemudian tinggal satu kos dengan Tony. Itu awal-awal mereka ini kenalan, dia tuh tidak tahu kalau Tony ini ternyata sudah punya istri dan anak. Setelah 2 bulan mereka pacaran, Tony mengajak Rita ini satu kos dan akhirnya Rita pun mau. Tapi setelah berjalan 3 bulan setelah mereka ini tinggal satu kos, akhirnya Rita tahu kalau ternyata Tony ini sudah menikah dan punya 1 putra. Dan ternyata juga Tony ini berasal dari keluarga berdarah biru dan sangat kaya raya di kampungnya. Nah, di awal-awal si Rita ini tahu kalau si Tony ini punya anak dan istri, sebenarnya dia itu berkali-kali ingin berpisah, ingin putus dari Tony. Tapi entah bagaimana, seolah-olah Tony ini selalu bisa meluluhkan hatinya Rita dan sampai akhirnya mereka pun tidak jadi putus. Berkali-kali mereka bertengkar, putus nyambung, dan akhirnya tanpa sadar Rita ini sudah kumpul kebo dengan Tony selama kurang lebih 2 tahun. Selama 2 tahun ini teman-temannya Rita dengan si Tony ini tidak ada yang tahu kalau mereka ini tinggal satu atap. Dan ketika itu juga di tempat kerjanya Rita dengan Tony tidak ada yang tahu kalau Tony ini ternyata sudah punya istri dan anak. Ketika itu Rita bilang semeton kepada Tony, kenapa kok tidak ada yang tahu? Menurut Tony, dia ini menikah dengan istrinya karena dijodohkan. Karena ketika itu usianya Tony ini bisa dibilang sudah cukup dewasa, tapi dia tidak punya pacar. Sehingga orang tuanya menjodohkan Tony dengan sepupunya sendiri. Kemudian mereka pun menikah dan punya 1 anak cowok. Dan Tony juga sering cerita sama Ton, dia itu benar-benar tidak bahagia ketika menikah dengan istrinya ini. Istrinya ini tipikal wanita yang suka sekali KDRT, sangat boros dan juga tidak bisa berdandan. Pokoknya banyak banget cerita-cerita negatif yang dilontarkan oleh si Tony tentang istri sahnya. Mungkin karena inilah membuat Rita itu kayak kasihan kepada si Tony dan dia berpikir, oh pantas saja si Tony tidak bahagia, ternyata istrinya seperti itu. Dan inilah alasannya kenapa Rita bisa bertahan selama itu 1 atap dengan Tony. Waktu pun berlalu semeton, akhirnya Rita dilamar oleh si Tony dan Tony berjanji kalau Rita mau menikah dengan si Tony, Tony akan menceraikan istri sahnya dan meminta Rita untuk mau mengasuh anak tirinya nanti.
Dan mungkin karena Rita ini sudah kadung cinta, mereka juga sudah kadung kumpul kebo, Rita pun mengiyakan. Saat itu juga semeton Rita dibawa pulang kampung oleh Tony. Nah, ketika baru masuk di kampungnya si Tony ini ya, Rita bisa melihat penduduk di sana itu benar-benar rumahnya tuh bagus-bagus banget. Hampir di semua rumah ada mobilnya. Dan waktu itu Rita juga berpikir, lebih baik dia menikah dengan duda kaya raya daripada menikah dengan nak truno tapi miskin. Setelah tiba di rumahnya si Tony ya, dia bisa melihat semeton rumahnya si Tony ini bagus banget. Di depan tuh kayak ada gerbang yang sudah setil Bali. Balai dangin, balai daje, dan balai daunnya juga terlihat sangat mewah dengan ukir-ukirannya semeton. Ketika itu, Tony turun dari mobil menggandeng tangannya Rita dan masuk ke dalam rumah. Wih, keluarganya si Tony langsung gempar dan melihat si Tony pulang menggandeng tangan seorang wanita. Ketika itu dengan lantang dan tegas Tony bilang dia mencintai Rita dan ingin menikah dengan Rita dan tolong orang tuanya merestui cinta mereka. Orang tuanya Tony ini sempat berdebat sangat sengit sama Tony. Ketika itu Rita tuh kayak dihujani pertanyaan oleh keluarganya si Tony. Benar kamu cinta dengan Tony? Kamu tahu nggak Tony sudah menikah dan punya anak? Pokoknya bla 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 bla. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh keluarganya si Tony. Dan Rita pun menjawab dengan tegas. Ketika itu Rita melihat ada seorang wanita yang terlihat sangat cantik yang sedang menggendong anaknya yang masih balita. Si wanita ini hanya berdiri di sudut tembok tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan ketika itu Rita juga melihat wanita ini yang sedang berdiri terpaku melihat Tony tanpa berkedip. Matanya sudah basah karena menangis semeton. Ketika itu tiba-tiba orang tuanya Tony pun memanggil si wanita yang dari tadi cuma berdiri sambil menangis tersebut. Ternyata itu adalah istri sahnya si Tony. Dan dari apa yang Tony bicarakan tentang istri sahnya ini ya, Rita melihat ya, istri sahnya ini terlihat sangat cantik, sangat elegan, dan juga cantiknya itu kayak benar-benar cantik gadis Bali gitu loh semeton. Rambutnya tidak dismoothing, tidak diwarna, badannya juga putih bersih, dia tuh tinggi semetonnya. Wih, waktu itu Rita kayak, kok gini ya? Kalau dari ceritanya si Tony, istrinya ini kan jorok ya, jarang mandi, tidak mau membersihkan diri, tidak pernah mau berhias, dan juga tidak memikirkan kebersihannya si Tony dan juga anaknya. Tapi dari yang Rita lihat, kok sangat berbeda gitu loh. Nah, ketika itu sebetulnya orang tuanya si Tony pun bertanya kepada si wanita ini, gini. Pokoknya orang tuanya ini kayak menanyakan pendapat dari istri sahnya si Tony. Kita sebut saja namanya Gek Putu. Ketika itu dalam tangis Gek Putu bilang, kalau memang Tony ingin menceraikan dia, iya dia bersedia, tapi dengan satu syarat. Tolong kembalikan dia dengan terhormat ke rumah kedua orang tuanya. Dan Tony lah yang harus mengantarkan dia pulang. Dia tidak mau mertuanya yang mengantarkan atau siapapun. Karena di sini alasan Tony ingin meninggalkan dia karena wanita lain dan orang ketiga. Itulah kenapa si Gek Putu ini ngotot kalau harus si Tony yang mengembalikan dia ke rumah orang tuanya. Tanpa babi bu bebo, Tony pun langsung mengiyakan. Saat itu juga sama Tony dengan teganya, Tony menarik tangan istri sahnya kemudian dimasukkan ke mobil. Saat itu juga orang tuanya Tony sudah berusaha mencegah gitu loh. Tapi Tony itu kayak tipikal lelaki yang tegas dan tidak bisa diganggu gugat kalau sudah mengeluarkan kata-kata ya. Nah ketika itu Tony kan sudah pergi dengan istri sahnya yaitu Gek Putu. Rita di rumah dengan kedua orang tuanya si Tony. Rita merasa sangat kaku sama Tony. Dia tuh kayak bingung harus bersikap seperti apa. Karena ya ini tuh benar-benar situasi yang di luar kepala gitu loh. Ketika itu Rita duduk bertiga dengan kedua orang tuanya si Tony. Dan saat itu sebetulnya orang tuanya si Tony ini menangis terseduh-seduh memikirkan kenapa kok si Tony bisa senekat itu yang mengembalikan si Gek Putu langsung ke rumah orang tuanya. Nah saat itu sebetulnya orang tuanya si Tony ini bilang kepada Rika, apakah Rika tahu kalau Tony sudah pernah menikah sebanyak 2 kali? Dan istri yang diceraikannya saat ini adalah istri kedua. Istri pertamanya berpulang karena sakit. Nah ketika itu Rita bener-bener kaget. Dia tuh kayak bingung banget. Kok gini? Kok bisa-bisanya si Tony berbohong? Dia bilang kan dijodohkan dengan si istri. Dan karena dia tidak cinta, makanya dia ingin menceraikan istri sahnya dan menikah dengan Rita gitu loh. Nah waktu itu Rita bilang, saya tidak tahu. Nah orang tuanya si Tony ini bilang sama Tony ini 4 bersaudara. Dia itu punya 3 kakak perempuan yang sudah menikah keluar desa. Dan Tony adalah anak lelaki satu-satunya.
Dari kecil Tony ini sangat dimanjakan oleh keluarganya, yang sebenarnya Tony ini diminta untuk mengurus usaha orang tuanya. Tapi kalau Tony ini mengurus usaha orang tuanya, kan otomatis dia harus tinggal di desa gitu loh. Karena Tony tidak mau menetap di desa, makanya dia pun merantau ke kota. Dan inilah yang membuat sepertinya Tony itu kayak berpikir terlalu ekstrim untuk setiap keputusan yang dia ambil. Tony ini kayak tidak pernah mendengarkan nasihat orang tuanya gitu loh teman-teman, termasuk kejadian saat ini gitu loh. Nah, entah berapa lama ya ini tuh berlangsung saat si orang tuanya si Tony ini menjelaskan borok anaknya sendiri. Rita tuh sambil kayak, kok kene gitu loh. Dia tuh berpikir gini teman-teman, apa mungkin orang tuanya si Tony ini menceritakan borok anaknya karena berharap si Rita ini mau meninggalkan putra mereka. Tapi karena Rita tuh berpikir kayak, saya pantas mendapatkan Tony yang kaya raya, yang ganteng, dan juga punya banyak uang, ya tidak masalah gitu loh. Setelah itu semua tahun Tony pun datang dan dia bilang pada orang tuanya, dia sudah menceraikan istrinya, jadi tolong restui hubungannya dengan si Rita. Ketika itu orang tuanya bilang, kalau kamu mau menikah kembali silakan, tapi kami tidak mau ikut campur. Urus bu ibu pedidi, memek aja bapak tidak mau ikut campur. Setelah itu orang tuanya si Tony pun masuk kamar. Dan cuma Rita dan Tony pun di ruang tamu. Ketika itu Rita bertanya, bener gak gini. Tony pun menjelaskan, benar dia memang sudah menikah sebanyak 2 kali. Dan Rita ini adalah calon istri ketiga. Wih, di sana Tony meminta maaf pokoknya dengan banyak banget kata-kata romantis, janji-janji manis yang dilontarkan oleh si Tony. Rita pun mulai luluh dan berjanji akan menikah dengan si Tony. Setelah kejadian itu sebetulnya akhirnya Rita pun mulai jujur kepada teman-temannya di tempat kerja kalau dia ini sudah berpacaran dengan si Tony, kene gitu. Nah, ketika itu Rita dengan Tony ini kan memang sudah ada rencana untuk menikah di gereja. Saat itu sebetulnya tiba-tiba adalah salah satu temannya si Rita yang bilang kalau beberapa saat yang lalu si Tony ini sempat nge-DM dan juga nelpon temannya ini. Kita sebut saja namanya Kadek. Kadek ini adalah pegawai baru di tempatnya Rita bekerja. Kadek ini umurnya mungkin sekitar 4 tahun lebih muda daripada si Rita. Seperti yang kita tahu, salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh seorang wanita yang mau bekerja sebagai SBG rokok kan harus cantik dan punya badan bagus. Ketika itu Rita juga mengakui kalau si Kadek ini memang secantik itu. Wih, Rita tentu saja tidak terima dong kalau ada seorang karyawan baru, juniornya dia malah mengaku-ngaku di DM oleh calon suaminya. Engken keadaan unduke, setelah mereka itu adu mulut, tiba-tiba mereka saling adu jambak dan tanpa sengaja. Karena saking tai kepolo, Rita pun membenturkan kepalanya si Kadek ke tembok sehingga kepala belakangnya ini bocor dan harus dijahit sebanyak 3 jahitan. Karena perbuatannya ini, Rita pun dipecat oleh atasannya dengan tuduhan penganiayaan di tempat kerja dengan sengaja. Rita berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tapi begini teman-teman. Ketika itu kan banyak banget ada teman-temannya Rita yang ada di sana yang menyaksikan kejadian tersebut. Ya memang yang pertama kali ngegas ya Rita, yang pertama kali menggunakan tangan juga Rita, jadi ya tidak ada saksi yang membela dia gitu loh. Setelah Rita ini dipecat, akhirnya Rita pun harus tinggal di kos dan menggantungkan semua biaya kehidupannya kepada si Tony. Tapi waktu itu Tony berjanji, walaupun Rita tidak bekerja, dia tetap akan memberikan uang bulanan untuk Rita. Semua biaya skincare, biaya kos, bahkan cicilan sepeda motornya si Rita akan dibayar oleh si Tony. Mendengar janji-janji manis ini, Rita pun mengiyakan dan merasa sangat bahagia sudah mendapatkan seorang lelaki yang kaya raya seperti Tony. Nah, berbulan-bulan pun Rita ini tidak bekerja. Karena memang si Tony ini tidak membiarkan Rita ini bekerja. Dia tuh cuma minta si Rita ini cuma membersihkan rumah, meseh, dan tinggal ngangkang. Nah, ketika itu semua tiba-tiba di bulan ke-6 setelah si Rita ini cuma makan, tidur, dan cuma ngangkang saja di kos, dia kok merasakan si Tony ini mulai berubah. Tony mulai pulang kerja itu malam banget. Tony juga mulai kayak menyembunyikan sesuatu dari si Rita. Yang sebenarnya gini loh teman-teman. Si Rita dengan si Tony ini kan belum menikah. Tapi entah kenapa si Rita ini selalu punya feeling yang tidak baik tentang si Tony. Dan suatu hari Rita tahu kalau ternyata si Tony ini punya pacar baru di tempatnya bekerja, yaitu junior yang di KDRT oleh si Rita, yaitu si Kadek.